Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di Zoom Sema Adonai maupun yang ada di live streaming. Wow, kalian banyak sekali udah ada di live streaming ya. Saya menyapa kalian yang ada di live streaming. Salam damai sejahtera dari Henny, New York ya. Malam hari ini kita akan masuk di dalam pelajaran sejarah penebusan yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui sebagian besar ya. Dan hari ini kita ada pelajaran yang sangat penting karena pelajaran ini adalah menyebut nama-nama wanita di dalam silsilah Yesus Kristus ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita menyapa dulu Bapak dosen kita, Pak Pendeta Yudi. Shalom. Shalom, selamat malam. Ya, Pak Pendeta Yudi, banyak orang di live streaming nih yang sedang mau nonton acara kita ya. Mereka antusias sekali. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai, mari kita minta Ibu Aling untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan Bu Aling. Baik Ibu, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena pada malam ini sekali lagi kami masih boleh diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk kembali bisa berkumpul bersama di dalam kelas yang Adonai untuk bersama-sama kembali belajar tentang kebenaran firman. Ya Bapak, kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Baik Ibu Henny yang sebagai moderator yang memimpin kelas pembelajaran kami, demikian juga para operator yang bekerja di belakang layar, sehingga semua dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan juga dengan lancar sampai kelas ini selesai. Dan berkatilah juga Pak Yudi yang akan menjadi narasumber kami malam ini ya Bapak. Urapi setiap perkataan dari Pak Yudi, sehingga Pak Yudi dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami semua yang ada di dalam ruangan ini hikmat yang daripadamu, sehingga firman yang kami terima dapat dalam hati kami bertumbuh, berkembang, menghasilkan rema di dalam diri kami, dan memampukan kami untuk bisa memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa memberitakannya kepada sesama kami dan mengajarkannya kepada sesama kami, sehingga kami bisa menjadi terang, menjadi berkat bagi sesama kami. Dan sehingga nama-Mu Bapa selalu dimuliakan, baik di surga maupun di bumi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini selanjutnya dari awal hingga akhir di dalam tangan-Mu dan dalam kuasa-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, bersama kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Bu Aling. Baik Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan dosen kita malam hari ini dengan profilnya ya. Silakan disimak ya Bapak Ibu yang terkasih. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado, 21 Oktober tahun 1979. Alma Mater, Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Barry Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan. Beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Telaga Warna 1 nomor 2 Puri Cinere, Depok.
pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama Depok. Dosen di STT Hagiasmos Mission Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ya, itulah profil dari dosen kita ya. Bapak Ibu, dia sangat dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan ini ya. Jadi makanya waktu dia mengajar di STT juga luar biasa. Nah, kita beruntung nih teman-teman. Di Jum Sema Adonai kita kebanyakan dosen-dosen yang mengajar di STT ya. Jadi Jum Sema Adonai ini adalah tempat belajar firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, persiapkan hati kita. Kita mau belajar saat ini. Kita mempersilakan Bapak dosen kita, Bapak Pendeta Yudi Lengkong, dipersilakan. Baik, Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf tadi terlambat untuk bergabung. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai perempuan-perempuan yang muncul di dalam silsilah Yesus Kristus. Dan ini saya mohon maaf karena ada beberapa kegiatan yang terjadi dalam 1 minggu ini, sehingga saya belum mempersiapkan PowerPoint-nya. Tapi ya semoga dengan pembahasan malam hari ini kita bisa menerima kasih karunia Tuhan. Baik, kita akan berbicara bersama-sama mengenai ya, kita akan berbicara bersama-sama mengenai 4 perempuan atau mungkin saya ingin spesifikasikan ini perempuan dalam silsilah Yesus. Silsilah Yesus Kristus. Ya. Baik, mari kita lihat beberapa hal mengenai perempuan-perempuan ini. Kita baca dulu firman Tuhan. Firman Tuhan, mari kita lihat kita akan lihat bersama-sama firman Tuhan. Kita lihat Matius pasal 1. Matius pasal 1. Kita akan baca ayat yang ketiga. Jadi kalau kita lihat ayat yang pertama, di situ disebutkan untuk memulai perjanjian baru, silsilah Yesus Kristus itu diperkenalkan bahwa Yesus adalah anak Daud, anak Abraham. Ayat yang ketiga dikatakan, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Di sini kita bisa melihat muncul nama Tamar, ya Tamar. Kemudian kalau kita lihat di ayat yang kelima dikatakan Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Ayat yang kelima, di sini muncul 2 nama perempuan, yaitu Rahab dan Rut. Rahab dan Rut. Ayat yang keenam, di situ dituliskan Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Jadi tidak ditulis namanya secara langsung, yaitu Batsheba, melainkan dituliskan sebagai istri Uria. Jadi kita telah lihat ini ada 4 nama perempuan yang muncul.
Sebenarnya kalau kita mau lihat secara keseluruhan, itu ada 5. Satunya itu ada di ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-6 itu adalah Maria. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya, jadi total ada 5. Ada 5 nama perempuan, tetapi kita hanya akan melihat 4 saja. Kenapa demikian? Karena 4 perempuan ini merupakan perempuan-perempuan dengan latar belakang yang sebenarnya bukan orang Israel, bukan umat Tuhan, bukan umat perjanjian. Akan tetapi mereka masuk ke dalam silsilah Yesus Kristus. Nah, baik. Maka kita melihat bersama-sama itu ada yang namanya tadi Tamar, ya, Tamar. Kemudian ada Rahab. Setelah itu ada Ruth dan istri Uria. Istri Uria. Ya. Kita akan berkenalan dengan masing-masing perempuan ini dan mengapa mereka itu bisa masuk ke dalam silsilah Yesus Kristus. Apa yang menyebabkan? Baik, Bapak Ibu, aslinya di dalam silsilah orang Yahudi, nama perempuan itu tidak disebutkan. Jadi, nama perempuan itu tidak disebutkan. Di dalam salah satu buku doa orang Yahudi, jadi ada buku doa orang Yahudi. Di dalam buku doa ini yang diajarkan oleh ibu-ibu orang Yahudi kepada anak-anaknya, itu mereka mengajarkan doa ini. Mereka perlu bersyukur mengenai 3 hal. Syukur 3 hal. Yang pertama itu apa? Yang pertama bahwa lahir sebagai Yahudi. Jadi ini ada 3 syukur, ya. 3 syukur yang disampaikan. 3 syukur dari orang Yahudi. Yang pertama itu mereka bersyukur karena lahir sebagai orang Yahudi, bukan sebagai orang kafir. Kemudian mereka bersyukur karena apa? Karena mereka bukan budak. Bukan budak, tapi orang merdeka. Tetapi hal yang berikutnya, apa yang membuat mereka bersyukur? Bersyukur lahir sebagai laki-laki. Laki-laki. Saya coba cek ini di internet, ternyata memang demikian. Dalam komunitas Yahudi masih dipraktekkan demikian. Jadi ibu-ibu membacakan doa syukur ini. Terima kasih karena saya lahir sebagai Yahudi, bukan sebagai orang kafir. Saya lahir bukan sebagai budak, tetapi orang yang merdeka. Terima kasih saya lahir sebagai laki-laki, bukan perempuan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana orang Yahudi meremehkan orang kafir. Ya, jadi mereka meremehkan orang kafir. Kemudian mereka meremehkan apa? Mereka meremehkan budak. Dan mereka meremehkan perempuan. Jadi perempuan ini diremehkan. Ya, diremehkan. Kenapa mereka bersyukur lahir sebagai orang Yahudi? Karena mereka melihat orang Yahudi adalah orang yang diselamatkan. Sedangkan orang kafir itu adalah orang yang memang takdirnya adalah neraka. Nah, ketika melihat Matius tadi, ya, Matius 1 ayat yang ketiga, kemudian 5-6, ini membuktikan apa? Ketika nama-nama perempuan itu muncul, siapa saja mereka? Tamar, kemudian Rahab,
Setelah itu, setelah Rahab siapa? Ruth dan istri Uria. Fakta bahwa nama-nama perempuan ini muncul dalam silsilah Yesus Kristus, ini menjadi bukti. Bukti apa? Bukti bahwa keselamatan diperluas. Diperluas menjangkau siapa? Diperluas menjangkau pada orang kafir, dan perempuan. Seperti ini. Jadi telah diperluas. Itu sebabnya ketika kita membaca silsilah Matius pasal 1, kita perlu ingat sasaran dari Injil Matius, audiensnya adalah orang Yahudi. Itu sebabnya kita Matius dibuka dengan silsilah, karena orang Yahudi itu mereka langsung tertarik ketika berbicara mengenai silsilah. Tetapi di dalam silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, silsilah juru selamat, dicatat juga nama-nama perempuan. Nama-nama perempuan. Sehingga silsilah Yesus Kristus membuktikan keselamatan dari Yesus Kristus melampaui suku bangsa, melampaui jenis kelamin. Ini tersedia bagi banyak orang. Jadi iman di dalam Yesus Kristus ini melampaui dosa dan bahkan situasi. Seperti ini. Mari kita lihat yang pertama mengenai Tamar. Kita lihat yang pertama mengenai Tamar. Mengenai Tamar ini kita bisa lihat, dan banyak dari kita saya percaya sudah membaca hal ini dan sudah tahu mengenai hal ini. Tamar. Ya, mengenai Tamar. Apa yang dilakukan oleh Tamar? Dia melakukan dosa incest. Ya. Apa itu? Dia tidur dengan mertua. Siapa nama mertuanya? Yaitu Yehuda. Ya, Yehuda. Ceritanya bagaimana? Kalau kita lihat ceritanya, jadi Yehuda, ingat, Yehuda ini merupakan tokoh yang penting, ya, tokoh yang penting. Dari Abraham, kemudian ada Ishak, setelah itu Yakub. Setelah Yakub siapa? Yehuda. Benar ya? Yehuda. Kemudian Yehuda ini dia ada 3 anak. Dia ada 3 anak. Ya, 3 anak. Yang pertama itu siapa? Kemudian Onan dan Shelah. Onan dan Shelah. Setelah itu tambah besar, Yehuda dia mengambil istri seorang perempuan sebagai istri bagi yaitu Tamar. Gitu ya, Tamar. Tetapi kalau kita lihat Allah membunuh gara-gara apa? Allah membunuh gara-gara dia melakukan dosa di mata Tuhan. Dia lakukan suatu kejahatan di mata Tuhan. Kejahatan di mata Tuhan, memang Alkitab tidak tulis jelas seperti apa dosanya dengan detail, tetapi perbuatan dari ini merupakan dosa di mata Tuhan. Dan sesuai dengan tradisi zaman itu, jika seorang laki-laki itu mati dengan tidak mempunyai keturunan, maka saudaranya harus mengambil janda kakaknya untuk menariskan keturunan kakaknya. Jadi
pada akhirnya Onan mengambil Tamar sebagai istri. Tetapi ketika mereka punya anak, anaknya itu akan melanjutkan garisnya siapa? Garisnya Er. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Er tidak suka, ya, tidak suka mengenai fakta ini. Dia tidak mau. Alkitab secara khusus menekankan Onan tidak mau memberikan benihnya, tidak mau memberikan benihnya kepada Tamar. Jadi jadi Onan dia dengan sengaja mengeluarkan benihnya untuk jatuh ke tanah dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya Tamar ini tidak dapat anak. Allah melihat itu satu hal yang jahat, kemudian Allah mematikan dia, ya. Allah matikan dia. Kenapa Onan lakukan itu? Karena Onan berpikir bahwa pada akhirnya keturunan itu adalah bukan keturunan saya. Jadi kita bisa lihat di sini, Onan dia hanya berpikir mengandalkan pikirannya sendiri, tidak mengetahui bahwa di waktu itu hal meneruskan keturunan itu merupakan hal janji, menggenapkan janji. Jadi melanjutkan keturunan atau garis keturunan ini merupakan apa? Ini merupakan penggenapan, cara penggenapan janji atau perjanjian, janji Allah. Akan tetapi Onan tidak peduli tentang perjanjian Allah. Dia tidak peduli. Tidak peduli. Pada akhirnya Tuhan membuat mereka mati. Ya. Jadi otomatis bagaimana? Harusnya Sheila diberikan kepada Tamar. Betul ya? Atau Tamar diberikan kepada Sheila. Cuma Sheila waktu itu masih terlalu muda. Ya, masih terlalu muda. Akhirnya apa yang Yehuda katakan? Yehuda bilang, Tamar, kamu pulang aja dulu ke rumah orang tua kamu. Tunggu Sheila ini besar, baru nanti aku akan berikan kamu kepada Sheila. Seperti itu. Tapi bertahun-tahun berlalu, Sheila ini tambah besar, tetap Yehuda tidak jemput-jemput Tamar untuk diberikan kepada Sheila. Pada akhirnya apa yang terjadi? Pada akhirnya Tamar sadar bahwa Yehuda tidak mau memberikan Sheila kepada Tamar. Kenapa Yehuda tidak mau? Karena Yehuda takut apa? Nanti Sheila bisa mati juga dia. Bisa mati juga ini Sheila. Ya. Sepertinya Tamar ini membawa apa ya? Membawa kutuk, membawa hal-hal buruk di dalam keluarga Yehuda. Makanya Yehuda tidak mau memberikan Sheila kepada Tamar. Tidak mau. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tamar, satu ketika Tamar dengar Yehuda lagi datang, lagi lewat, menginap di kampungnya dia, di kampungnya Tamar. Dia langsung berpakaian menyamar sebagai pelacur. Kemudian dia seperti menggoda Yehuda, ya, seperti menggoda Yehuda, dan Yehuda pada akhirnya tidur dengan Tamar. Waktu itu Yehuda bilang dia tidak punya apa-apa, kan harus bayar karena ini pelacur soalnya, jadi harus bayar. Jadi hal itu terjadi karena Yehuda sementara sedih, istrinya meninggal, belum lama meninggal. Jadi dia akhirnya ya ada pelacur, dia tidur sama-sama dengan pelacur itu. Waktu itu dia tidak tahu bahwa itu adalah mantunya dia, Tamar. Dan Tamar meminta karena nggak ada uang, jadi Tamar minta jaminan.
ada 3 barang yang diminta. Ya, 3 barang yang diminta Tamar dari Yehuda. Coba kita lihat mengenai hal ini ya. Kejadian pasalnya yang ke-38. Kejadian 38, mari kita lihat. Kejadian 38. Kejadian 38, kalau kita lihat ayat 11 dikatakan jangan-jangan, jadi Yehuda berpikir bagaimana? Jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Jadi dia nggak mau gitu ya. Nah, istri Yehuda meninggal katanya, ayat yang ke-12. Nah, pada akhirnya ayat yang ke-18, jaminan atau tanggungan yang diminta oleh Tamar dari Yehuda itu apa? Itu ada 3 hal. Cap materai, kalung, dan tongkat. Jadi ada 3 hal ya, ini muncul di ujian. Cap materai, kalung, dan tongkat. Ya, jadi kalau mahasiswa biasanya ada ujiannya. Ya, hanya intermezzo saja. Jangan khawatir ya, nggak ada ujian. Jadi Tamar meminta 3 hal tersebut sebagai jaminan, ya, sebagai jaminan. Cap materai, kemudian apalagi? Kalung dan tongkat. Setelah peristiwa itu, Yehuda ingin tukar balik, jadi mau dikirim ternak gitu ya sebagai bayaran, anak domba gitu atau kambing domba mau diberikan. Tapi Tamar itu sudah nggak ada. Dan ketika Yehuda tanya-tanya kepada sahabatnya yang tinggal di wilayah itu, sahabatnya bilang di daerah sini nggak ada pelacur di sini, nggak ada perempuan Sundal. Dia kebingungan Yehuda ini, dan tapi ya dia pulang aja. Beberapa bulan berlalu, dilaporkanlah bahwa Tamar itu mengandung. Apa perintahnya? Perintahnya apa? Dikatakan begini. Dikatakan ayat 24. Kejadian 38 ayat 24. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Bayangkan, dibakar. Ini merupakan suatu hal yang wajar dilakukan di zaman itu. Hukum terjadi persundalan di dalam keluarga gitu ya. Jadi di hadapan penghakiman risiko untuk dibakar, Tamar kirimkan barang-barang yang dia miliki. Dia bilang, laki-laki, ayat 25, dari laki-laki yang mempunyai barang inilah aku mengandung, juga dikatakannya, periksalah siapa yang mempunyai cap materai serta kalung dan tongkat ini. Ayat 26 bilang apa? Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku. Ini saya bicaranya biasa-biasa aja gitu ya. Tetapi kalau Yehuda waktu itu, ketika dia periksa dan dia lihat bahwa cap materai, kalung, dan tongkat itu adalah milik dia, Yehuda sangat kaget. Dia kaget, dia malu, dia rasa nggak enak lagi. Kenapa? Karena semua orang jadi tahu. Ini suatu hal yang memalukan. Gitu ya. Mertua tidur dengan mantunya sendiri. Tapi, nah di sini, tapi Yehuda bilang apa? Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Di sini kita bisa melihat apa? Kita bisa melihat bahwa Yehuda, dia merupakan seorang anggota keluarga Yakub
cucu Ishak dan ya, cucu buyut dari Abraham. Mereka ada tugas untuk melanjutkan garis keturunan untuk menggenapi perjanjian Allah. Kita telah pelajari mengenai perjanjian sulu ya. Perjanjian sulu. Perjanjian sulu ini bicara mengenai dua hal. Mengenai tanah dan keturunan. Yehuda sementara mengabaikan untuk menggenapi janji Allah. Dia mengabaikan. Dia tidak memperhatikan bahwa sangat penting untuk melanjutkan garis keturunan. Dia tidak memahami bahwa Onan ini mati gara-gara tidak memperhatikan perjanjian Allah. Makanya ketika dia melihat cap meterai, kalung, tongkat milik dia, baru dia sadar bahwa apa? Dari keluarga besar Yehuda hanya Tamar yang memperhatikan janji Allah ini. Hanya Tamar yang memperhatikan penggenapan perjanjian Allah. Hanya Tamar yang memperhatikan kehendak Allah. Itu sebabnya Tamar mempertaruhkan nyawanya untuk apa? Untuk janji Allah bisa digenapi. Supaya Yehuda ini bisa disadarkan. Allah mengizinkan hal ini terjadi. Pada akhirnya Yehuda menyatakan apa? Bahwa Tamar itu adalah orang yang benar. Tamar adalah orang yang benar. Bayangkan. Kebenarannya, dia menjadi benar gara-gara apa? Gara-gara dia memperhatikan janji Allah. Dia memperhatikan janji Allah. Kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani, kata Tamar, nama Tamar itu artinya tiang. Ini arti namanya itu tiang. Tiang atau mendirikan, mendirikan. Sehingga di sini kita bisa melihat Tamarlah yang mendirikan keluarga Yehuda. Tamarlah yang mendirikan supaya janji Allah ini bisa digenapi. Hari ini kita perlu menjadi orang-orang yang mendirikan jalan supaya setiap pekerjaan Tuhan, setiap kehendak Tuhan, setiap janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Digenapi dalam hidup kita. Jadi silsilah itu nyaris terputus. Silsilah nyaris terputus. Nyaris terputus di sini kan? Terputus nih. Siapa yang menyelamatkannya? Tamar yang menyelamatkannya. Tamar yang membuat pada akhirnya Yehuda, keturunan Abraham itu terus berlanjut. Ingat, Yesus Kristus, keturunan perempuan, proto-evangelium atau proto-gospel, itu sementara berjalan, sementara mengalir di dalam silsilah Abraham, keturunan Abraham, termasuk Yehuda. Tetapi Yehuda, karena mengandalkan pikirannya sendiri, silsilah terancam terputus. Terputus. Itu sebabnya perbuatan Tamar mengorbankan hidupnya. Jadi bukan gara-gara dia itu gila, gila berhawa nafsu dan lain-lain. Tetapi itu sepenuhnya kalau kita lihat, dia mempertaruhkan nyawa. Dia memiliki hikmat untuk meminta 3 hal yang dimiliki oleh Yehuda. Itu sepenuhnya menunjukkan bagaimana Tamar memperhatikan janji Allah. Itu sebabnya siapakah perempuan seharusnya tidak masuk ke dalam silsilah.
lebih khususnya lagi silsilah Yesus Kristus. Tetapi Tamar masuk, ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan bahwa orang yang memperhatikan silsilah, siapapun dia, orang yang memperhatikan perjanjian Tuhan, orang yang ingin menggenapi janji Allah, dengan sampai mempertaruhkan nyawanya, pada akhirnya orang-orang itulah yang masuk ke dalam kerajaan sorga, masuk ke dalam silsilah kitab kehidupan. Ya, kitab kehidupan. Yang kedua, mari kita lihat mengenai yang kedua, kita lihat mengenai Rahab. Rahab di Yosua pasal yang kedua, kita tahu Rahab ini dia seorang pelacur. Dia seorang pelacur. Pelacur ini menunjuk kepada orang yang mendapatkan uang dengan menjual dirinya, tubuhnya. Mendapatkan uang dengan menjual tubuhnya. Menjual tubuhnya. Bayangkan, silsilah Yesus Kristus. Silsilah Yesus Kristus mencantumkan bahkan nenek moyang Yesus Kristus ada yang seorang pelacur ini. Ya. Dia bisa masuk ke dalam silsilah Yesus Kristus. Itu sebabnya bagaimana, yang menjadi pertanyaan, bagaimana Rahab bisa masuk ke dalam silsilah Yesus Kristus? Kita tahu ceritanya di Yosua pasal 2, Yosua mengutus 2 pengintai ke rumah Rahab bersembunyi, jadi mengintai kota Yeriko dan mereka bersembunyi di rumah Rahab. Rahab mempertaruhkan nyawanya dan menyelamatkan. Jadi yang dia lakukan, dia menyembunyikan 2 pengintai. Ini yang terjadi. Akan tetapi lebih dari ini kalau kita lihat. Lebih dari ini. Rahab masuk ke dalam silsilah Yesus Kristus itu karena apa? Imannya. Ya, imannya. Apa imannya itu? Iman yang seperti apa? Kita lihat Yosua 2. Sebelum Yosua pasal 2, mari kita lihat di kitab Ibrani. Kitab Ibrani mencatat mengenai dia. Ya, Ibrani, kita lihat Ibrani 11. Ibrani 11 kita lihat ayat 31. Ya, 31. Dikatakan, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dikatakan karena iman. Jadi dia ada iman. Karena dia ada iman, dia menyambut pengintai-pengintai, 2 pengintai orang Israel itu, dia sambut dengan baik, karena dia ada iman. Karena dia ada iman. Hasilnya, dia tidak turut binasa. Apa yang terjadi? Dia memiliki iman yang seperti apa? Kita lihat Yosua pasal 2. Yosua pasal 2. Ayat yang ke-11 kita lihat. Oke. Dari kalau kita lihat ayatnya yang ke-9, ayat ke-9, di situ Rahab ketika dia menyembunyikan 2 pengintai ini, dia berkata bahwa Tuhan di sini bicara mengenai Yahweh-nya orang Israel. Ya. Yahweh-nya orang Israel. Bahwa Tuhan itu, Tuhannya orang Israel, telah memberikan negeri Kanaan. Ya, negeri Kanaan. Jadi bayangkan, dari kalau kita lihat dari sudut pandang orang Yeriko, Rahab ini seorang pengkhianat. Benar ya? Akan tetapi dari sudut pandang Tuhan, Rahab telah melihat bahwa apa yang direncanakan Tuhan lewat orang Israel pasti digenapi. Pasti digenapi. Ayat 10, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas.
Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Coba kita pikirkan. Apakah Rahab menyaksikan? Apakah Rahab menyaksikan ya, keringnya air laut Teberau, laut merah itu? Enggak, dia cuma dengar. Apakah Rahab menyaksikan bagaimana raja orang Amori, Sihon dan Og ini raksasa-raksasa itu ditumpas, dikalahkan oleh orang Israel? Dia nggak lihat. Dia hanya dengar semua berita itu dari siapa? Laki-laki yang datang ke rumah dia. Tetapi pada waktu itu, ketika mendengar mengenai Allah orang Israel, iman dibangun di dalam Rahab. Dia bilang apa? Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Jadi kita bisa lihat bahwa Rahab, dia memiliki iman yang percaya pada Allah Israel. Ketika kita bicara Allah Israel, ini bicara tentang Allah perjanjian. Dan apa? Dan dia menunjukkan perbuatan, dia menunjukkan perbuatan dari imannya. Ini penting. Perbuatan dari iman. Rahab, dia mempertaruhkan nyawanya mengenai hal ini. Bayangkan, dia percaya kepada Allah, dia mempertaruhkan nyawanya, dia percaya dan dia tetap berbuat, dia lakukan iman dia. Karena dia percaya kepada Allah, perjanjian. Karena Rahab, jadi kalau kita lihat arti Rahab, arti nama Rahab itu adalah luas, lebar. Hatinya luas, lebar untuk Tuhan. Ketika Rasul Paulus menegur orang-orang di Korintus kalau nggak salah, ya di Korintus mungkin ya. Jadi waktu itu Rasul Paulus bilang, kamu mendapat tempat yang luas di hati kami. Kenapa kami memperoleh tempat yang sempit di hati kamu, katanya. Kenapa demikian? Jadi untuk Tuhan, ya, untuk Tuhan, kita perlu memiliki hati yang lebar, yang luas. Seperti halnya yang dimiliki oleh siapa? Yang dimiliki oleh Rahab ini. Dia membuka hatinya lebar-lebar untuk Allah orang Israel masuk ke dalam dia. Dan dia lakukan, dia tunjukkan iman dia. Itu sebabnya Rahab, dia masuk ke dalam silsilah Yesus Kristus. Jadi orang yang mengorbankan hidupnya, mempersembahkan dirinya dengan suatu perbuatan untuk menggenapi perjanjian Allah, pada akhirnya orang itu masuk ke dalam silsilah orang hidup. Ya, silsilah orang hidup. Yang ketiga, jadi di dalam silsilah Yesus Kristus, ini adalah Rut. Ya, ini adalah Rut. Kalau kita lihat silsilah Yesus Kristus, itu Matius 1 ayat 17, silsilah Yesus Kristus itu dibagi menjadi 3. Ini kan dari Abraham sampai Raja Daud. Raja Daud, kemudian ini dari Daud, yang kedua dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Pembuangan ke Babel, kemudian dari pembuangan ke Babel sampai kepada Yesus. Nah, secara khususnya itu kita sementara belajar periode pertama silsilah Yesus Kristus. Ini periode pertama. Dan ini sampai Raja Daud, ini ada 3 perempuan. Ya, 3 perempuan.
Siapa saja? Tamar, Rahab, dan Rut. Ya, Rut. Ini Rut, saya nggak tulis ayatnya, ini satu kitab soalnya mengenai Rut. Ya, mengenai Rut. Tetapi Rut ini, ya, ini kitab Rut, dia merupakan perempuan kafir. Perempuan kafir. Perempuan kafir. Kalau kita baca di Rut pasal 1, ada kelaparan. Ingat, Rut pasal 1, Rut 1 ayat 1 dikatakan bahwa ada terjadi, peristiwa Rut itu merupakan peristiwa yang terjadi di zaman hakim-hakim. Khususnya di zaman akhir hakim-hakim. Di akhir zaman hakim-hakim. Nah, waktu itu ada kelaparan di Bethlehem Yehuda. Kemudian ada seorang yang namanya Naomi dengan suaminya namanya Elimelek. Ini mereka ada 2 anak, Mahlon dan Kilion. Karena kelaparan mereka meninggalkan Bethlehem Yehuda dan mereka pergi ke tanah Moab. Ya, tetapi kalau kita lihat ada hal yang buruk menimpa mereka. Elimelek ini mati. Kemudian Naomi mencarikan istri bagi anak-anaknya, dan kita mengenal Rut dan Orpa. Ya, Rut dan Orpa. Rut dan Orpa. Jadi kalau kita lihat ya, Rut dan Orpa, mereka adalah perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan. Mahlon itu, ya, Rut menikah dengan Mahlon, Kilion ini menikah dengan Orpa. Jadi Mahlon ini pada akhirnya mati, Kilion ini juga mati, tetapi tidak memiliki keturunan untuk melanjutkan garis keturunan mereka. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi pada akhirnya Naomi, ya, tinggal Naomi, Rut, dan Orpa. Setelah beberapa waktu lewat, Naomi mendengar kabar bahwa Yehuda itu sudah tidak ada kelaparan lagi, sudah membaik. Akhirnya Naomi mau pulang kampung. Dia mau pulang kampung, pulang ke negeri dia, yaitu Israel. Nah, awalnya Rut dan Orpa mau pulang, mau ikut dengan Naomi. Tetapi Naomi bilang, nggak usah, masa kalian mau tunggu saya dapat anak laki-laki, kemudian tunggu dia besar dan saya berikan kepada kalian untuk supaya kalian itu bisa melanjutkan keturunan? Nggak bisa lagi gitu. Nah, waktu itu Orpa dia pulang, dia pergi ke rumah keluarga dia, tetapi Rut dia tidak mau lepas dengan Naomi. Dia tidak mau lepas dengan Naomi. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Kalau kita baca di Rut pasal 1, ayatnya yang ke 16 dan 17, di situ dikatakan seperti apa isi hati dari Rut, gitu ya. Kita lihat Rut 1, kita lihat ayatnya yang ke 16, ya, 16. Di sini dikatakan begini. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Nah, kemudian dibilang apa? Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa iman Rut itu luar biasa. Apa yang dia katakan? Bangsamu adalah bangsaku. Bangsamu di sini bangsa siapa? Ini bawa apa? Israel.
ya, umat Tuhan, kerajaan Israel ini telah menjadi bangsa dia katanya, bangsanya Rut. Kemudian Allahmu ini adalah Allahku. Dari sini kita bisa menyaksikan bahwa di dalam keluarga Naomi penginjilan telah terjadi. Penginjilan telah terjadi. Ya. Betapa pentingnya untuk memperkenalkan keselamatan di dalam keluarga. Dan Naomi melakukan hal itu. Sehingga Ruth, dia tidak pernah mau meninggalkan Naomi. Bukan hanya Naomi saja, tetapi dia tidak mau meninggalkan Allahnya Naomi. Karena Allahnya Naomi telah menjadi Allahnya dia. Nama Ruth berarti persekutuan. Persekutuan. Atau persahabatan. Persahabatan. Maaf tulisannya ya. Yang penting dengar suara saya aja. Persekutuan atau persahabatan. Jadi Ruth, dia tidak mau kembali dengan Moab. Kepada Moab. Tetapi dia mau bersekutu dengan umat Tuhan. Dia mau bersekutu, bersahabat dengan Allah Israel. Dia seorang perempuan Moab. Kalau kita baca di Ulangan 23 ayat yang ketiga, di situ dikatakan seorang Amon dan Moab tidak boleh masuk jemaah Allah sampai selama-lamanya. Nah, ini suatu hal yang sangat tegas sebenarnya. Akan tetapi kita bisa lihat bahwa Ruth masuk ke dalam silsilah Yesus Kristus itu karena apa? Karena imannya. Itu sebabnya iman memegang peranan yang sangat-sangat penting di dalam masuk tidaknya seseorang dalam silsilah Yesus. Secara khususnya di dalam kitab kehidupan perlu iman untuk bisa masuk ke dalamnya. Jadi hari ini kita hanya melihat, saya batasi saja ya. Saya batasi itu hanya periode pertama silsilah Yesus Kristus, 3 perempuan dari Abraham sampai Raja Daud. Ya, nanti ketika bahas mengenai periode kedua, nanti kita akan bahas mengenai istri Uria itu, gitu ya, istri Uria. Karena yang ditulis bukan Batsheba, tetapi justru nama Uria yang ditulis. Nah, mengapa demikian? Kalau kita terus bertahan, ikut sejarah perusahaan ini, pelajaran sejarah perusahaan, kita akan masuk ke dalam buku yang keempat, yang membahas mengenai periode kedua silsilah Yesus Kristus dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel. Kita bisa bahas mengenai hal itu. Jadi kesimpulannya, kita hari ini memiliki latar belakang, benar ya? Tetapi adakah di antara kita yang mau, misalnya gitu ya, Indonesia itu kan pernah dijajah oleh Jepang, oleh Belanda. Nah, banyak kekerasan yang terjadi kepada perempuan-perempuan Indonesia di zaman-zaman itu. Nah, bila misalnya gitu ya, misalnya ada kita diceritakan tentang kekejaman di zaman dulu terhadap nenek moyang kita, buyut kita di zaman dulu, bahwa mereka itu pernah mengalami kekerasan seksual sampai akhirnya mungkin kita itu ada campuran-campuran dari daerah-daerah negara-negara yang lain selain Indonesia. Adakah di antara kita yang menceritakan kepada orang banyak mengenai hal itu dengan suatu kebanggaan? Atau mungkin kita masukkan ke dalam koran. Inilah silsilah pendeta Yudi Lengkong. Jadi neneknya dulu pernah menjadi pelacur di zaman Jepang. Kemudian ini di zamannya Belanda juga apa yang terjadi. Apakah ada yang mau tampilkan seperti itu? Oh, ini anak datang dari hubungan dari papa, dari mertua dan mantu.
Apakah ada yang mau catat seperti itu? Kita bisa bayangkan, Alkitab itu bestseller di seluruh dunia. Suatu buku yang bertahan dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Dan Yesus Kristus, di dalam sisilah Yesus Kristus, diperkenalkan perempuan-perempuan yang banyak kekurangannya dari sudut pandang sosial masyarakat, dan etika dunia. Dari sini kita bisa melihat bahwa apa? Jika mereka bisa masuk karena iman, maka kita pun ada kesempatan untuk masuk ke dalam sisilah Tuhan. Ya, ada kesempatan. Betul ya? Yang terpenting adalah iman yang melanjutkan perjanjian. Perbuatan yang didasarkan atas iman dan perjanjian Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa terus bertumbuh di dalam iman, sehingga pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana ternyata kasih Allah itu menjangkau, keselamatan dari Allah itu menjangkau semua manusia. Ya, semua manusia. Tidak peduli latar belakangnya, dosanya seperti apa. Yang penting bertobat, percaya Yesus, dan bertumbuh bersama dengan Tuhan bertahan sampai akhir. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Hendy, silakan. Iya, makasih banyak Bapak Pendeta Yudi, ya dosen kita malam ini. Luar biasa kan teman-teman? Bagaimana? Mungkin bagi Anda baru pertama sekali mendengarkan pengajaran sejarah penebusan yang secara sistematis ya. Kita udah belajar tiga nama wanita yang disebut di silsilah Yesus Kristus. Nah, ada satu lagi nama, nanti minggu depan kita akan belajar itu. Istri Uria ya. Kenapa dia disebut nama istri Uria? Teman-teman yang ada di live streaming, pasti Anda belajar sesuatu kan? Terus ikuti pelajaran ini. Jika ada Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, tulis di live streaming ya. Nanti saya akan bacakan dan nanti Bapak dosen akan menjawabnya. Dan kemudian saat ini saya semua, ayo kita berdiskusi yuk. Apalagi nih para wanita ya. Tadi saya baru berkata kepada Ibu Aling, wah kamu sudah menjadi tamar rohani ya. Apakah kita sudah termasuk jadi tamar rohani juga di dalam kehidupan kita? Nah itu tadi arti tamar ya yang disebut sama Bapak Pendeta tadi itu. Tamar artinya adalah tiang ya, tiang artinya mendirikan. Nah, apakah kita sudah mendirikan janji Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya? Apakah kita sudah menginjil? Apakah kita sudah berusaha untuk hidup sesuai dengan apa janji Tuhan dalam hidup kita ya? Memang saya melihat kuasa-kuasa si jahat ya ingin memutuskan benang merah untuk kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Memang banyak sekali trik-triknya iblis gitu. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apa yang Anda pelajari hari ini? Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan responnya atau ada pertanyaan. Ayo kita diskusikan mumpung ada Pak dosen di sini. Gimana teman-teman? Ya, silakan Bu Aling. Iya, Ya, terima kasih silakan. Bu Eni. Shalom, selamat malam Pak Yudi. Pak Yudi, yang saya mau tanyakan, sikap Tamar yang membohongi Yehuda ya, yang adalah bapak mertuanya dengan perbuatannya itu, kalau dilihat dari apa namanya etika masyarakat ya Pak Yudi, itu kan suatu perbuatan yang tidak baik ya, tidak benar. Nah, bagaimana nih Pak Yudi menurut tanggapan dari firman Tuhan ini mengenai perbuatan dari Tamar ini? Jadi maksudnya saya, dia melakukan hal ini kan untuk melanjutkan janjian ya Pak yang dijanjikan oleh Allah atas keturunan Abraham.
Nah, dengan dia mengambil sikap seperti ini bagaimana Pak? Apa penjelasannya gitu? Kalau menurut firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Yudi. Ya, baik. Jadi kita memang ini pun kalau kita baca dan kita coba pahami, memang dari tadi saya bilang kan, dari sudut pandang sosial manusia itu merupakan suatu hal yang melanggar etika, gitu ya, dan suatu hal yang sangat wajar untuk dihukum mati, gitu. Ya, karena ada aturan kan di dalam masyarakat, khususnya di zaman itu, gitu ya, di zaman itu. Akan tetapi, bagaimana Allah bekerja itu, bagaimana Allah bekerja, Allah mengizinkan hal itu terjadi, gitu. Kenapa? Karena di antara satu keluarga besar Yakub itu nggak ada yang menaruh pemikiran di situ. Cuma Tamar ini yang mikir mengenai hal itu, gitu. Cuma dia yang mikirin. Bagaimana Tamar bisa mengetahui hal ini? Tamar dia itu masih bertemu dengan Yakub, papanya Yehuda. Uh, ya itu kan udah papanya Yehuda kan, berarti dia itu dari sisi udah generasi ketiga kan, generasi ketiga. Tetapi dia mendengarkan semua pengajaran-pengajaran itu dan dia melihat bahwa ini kenapa kok nggak diberikan terus ini Sheila, gitu ya. Makanya dia terus mendambakan perjanjian itu digenapi. Mendambakan perjanjian itu digenapi. Di sisi yang lain, kita melihatnya, ya bukan cuma kita, orang-orang pada umumnya juga melihatnya, itu kan dia berdusta. Dia mengelabui mertuanya. Bukan mertuanya yang salah sebenarnya. Gitu ya. Kita berpikir begitu kan? Ya, seperti tadi Ibu Iya Aling betul gitu Pak. kan bilang, Iya. kita berpikir bahwa nah itu dia yang salah. Iya. Yehuda sebenarnya nggak salah. Mm-mm. Yehuda. Tamar yang salah. Itu pikiran manusiawi kita. Tetapi Yehuda yang tahu persis tentang perjanjian, dia melihat apa? Tamar yang benar. Di luar akal kita kan? Kok bisa gitu? Iya. Kok bisa? Tetapi kan Yehuda kan bisa aja bilang, waduh kamu sudah tipu saya gitu kan. Saya dijebak seperti ini. Wah kamu durhaka. Bisa saja. Bisa saja. Secara manusia. Tetapi Yehuda, kita perlu ingat, Yehuda merupakan sosok yang di kemudian hari, memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, hanya kisah, nanti kalau Bapak Ibu memiliki buku yang kedua, coba baca. Ya, baca di kisahnya Yakub, atau khususnya tentang Yusuf. Bagaimana Pendeta Abraham Pak itu menjelaskan bahwa sosok anak sulung itu ada Ruben. Ruben itu ada wibawa sebagai anak sulung. Tetapi ini sudah gagal. Tetapi ketika waktu Yusuf itu Ruben itu ada tanggung jawab. Satu lagi, Yehuda juga. Yehuda juga dia memikirkan mengenai keluarga. Yehuda memikirkan mengenai hal itu. Jadi Yehuda tahu persis tentang perjanjian yang harus digenapi oleh dirinya, oleh keluarganya, oleh keluarga besar dia. Dia telah melihat hal itu, bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar. Dia percaya. Tetapi karena dia itu tenggelam di dalam pikiran dia sendiri, contohnya apa? Dia itu ambil istri, bukannya tanya kepada papanya atau seperti apa konsultasi. Dia ambil semuanya, dia ambil perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan, ya kan? Anak-anaknya Tamar itu pun perempuan Kanaan.
Dia perempuan Kanaan. Dia tinggal di salah satu kota orang Filistin. Tetapi apa yang terjadi? Ya kan? Tamar yang selalu mendengar tentang perjanjian Tuhan, tentang rencana Tuhan yang besar, bahwa bagaimana itu semua akan tergenapi, bagaimana itu akan digenapi kondisi papa mertua saya seperti itu, ini saya sudah tunggu-tunggu, nggak ada lagi. Ini nanti ke depannya bagaimana? Dia mempertaruhkan nyawanya untuk hal tersebut, dan Yehuda, ini luar biasa, Yehuda mengakui bahwa dia orang yang benar. Jadi kalau ingat beberapa waktu yang lalu ada seorang bapak yang tanya, bagaimana dengan white lies dari si Yakub? Masih ingat ya? Apakah White ini juga lies. white lies? Gitu ya? Apakah ini juga white lies? Sehingga dia harus tanggung. Pokoknya Tamar juga itu white lies. Dia harus tanggung dosa dia. Ya. Ternyata enggak. Tuhan membenarkan dia. Ya, Tuhan membenarkan dia. Rahab ketika dia menyembunyikan dua pengintai. Raja kota Yeriko datang kepada Rahab dan bilang, Rahab, ada orang yang datang kepada kamu itu dari musuh. Oh iya, ada datang. Mana mereka sekarang? Oh tadi memang ke sini, tapi sudah pergi. Ayo cepet kejar. Kalau enggak nanti ketinggalan. Rahab berdusta atau mengatakan kebenaran? Apakah itu white lies? Nah, jadi kita perlu memahami bahwa di hadapan Tuhan, kehendak Tuhan seperti apa? Kita mempertaruhkan nyawa kita untuk kehendak Tuhan. Nah, itu dia. Untuk kehendak Tuhan, bukan untuk memuaskan apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya untuk memahami hal ini harus dilihat, tadi saya bilang, harus melihat dari sudut pandang Tuhan. Ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang dunia, nggak ada yang benar. Rahab berdosa. Siapa lagi berdosa? Tamar juga berdosa. Tuhan, Engkau maha adil, hukumlah mereka. Tuhan bilang apa? Ganti kacamatamu. Pakai kacamata. Tuhan. Iman. Kacamata iman. Perempuan-perempuan ini bukan yang memikirkan, oh kayaknya ini udah tidak tersalurkan lagi ini karena udah nggak ada suami. Yang pertama, yang kedua sudah nggak ada. Aduh ini gimana ini, daging harus dipuaskan. Nggak seperti itu. Ruth apalagi? Ruth apalagi? Bagaimana dia menunjukkan kesalehan dia? Nanti bisa baca di Ruth pasal yang kedua. Ketika ketemu ketika Boas mendengar kabar tentang Ruth, Boas tanya, itu siapa? Oh itu Ruth itu mantunya Naomi. Oh Naomi, oh itu kita masih kerabat kita. Oh, oh baik orangnya. Itu masih muda ya, tapi itu nggak kayak tante-tante girang gitu, kayak kejar-kejar laki-laki muda. Anaknya kayak gitu, baik, rendah hati. Waduh, dia melayani mertua dia itu dengan, padahal apa? Ya cuma mertua aja kan, bukan mama sendiri. Tapi dia ikut. Padahal kan dia orang Moab loh. Tapi, wow, kita juga lihat dia seperti itu. Kita nggak mau, kita lihat, wah, dia ini orang yang hebat. Bahkan anak saya aja nggak hormat orang tua kayak dia. Ya, jadi pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana iman mereka itu yang menjadi yang terutama. Pemikiran mereka itu memikirkan hal-hal yang dari Tuhan. Nah, makanya Tuhan melihat hal ini. Melihat hal ini. Di Galatia 3 ayat berapa ya? Galatia 3 ayatnya yang ke Galatia 3 ayat yang ke-28, nanti bisa baca gitu ya. Saya baca ya. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam iman kepada Yesus Kristus, Tuhan nggak pandang lagi perbedaan itu. Tuhan tidak pandang lagi, Tuhan lihat imannya. Dan perbuatan mereka,
Tuhan melihat itu sebagai suatu kebenaran. Dari sudut pandang Tuhan ya. Nah, ingat, jangan salah paham di sini. Dan jangan kita berpikir bahwa karena hal ini terjadi juga, banyak hamba Tuhan menyalah artikan ini sehingga dia berpikir apa? Oh, ini kehendak Tuhan itu seperti ini. Jadi boleh lakukan. Padahal untuk menguntungkan diri dia sendiri. Ini bahaya. Ini bahaya. Hanya Tuhan yang bisa melihatnya seperti itu. Hanya Tuhan yang bisa lihat. Gitu ya. Dan ketika kita melihat dari sudut pandang Tuhan, itu benar-benar kita harus ikut sepenuhnya Tuhan. Gitu ya. Ikut sepenuhnya bagaimana kehendak Tuhan. Ya, karena jangan sampai otoritas Tuhan itu oh ya seperti yang terjadi di zamannya Rahab, di zamannya Tamar, maka saudara-saudara saya juga melakukan hal itu. Nah, itu kan pembenaran. Iya kan? Itu pembenaran diri sendiri. Ya, Intinya kasus ya Pak, pendeta dengan perempuan muda dan lain-lain gitu. Ya, intinya hal-hal seperti Pak, itu kan terjadi. iya berarti intinya itu asalkan itu adalah kehendak Tuhan, berarti benar ya Pak. Itu ya Pak yang kita lakukan, asalkan itu kehendak dari Tuhan. Rencananya dia ya Pak ya, seperti itu ya. Jadi tidak ada pembenaran untuk perbuatan-perbuatan yang kalau bukan berdasarkan kehendak Tuhan atau rencana Tuhan ya Pak. Seperti itu Ya, ya Pak. benar. Ya. Terima kasih Pak Yudi untuk pencerahannya. Sama-sama, Tuhan Ibu Ale. berkati. Tuhan berkati. Jadi saya Iya. pun jadi ingat ya, yang membenarkan kita Tuhan bukan manusia. Ya. Betul, ya saya setuju sekali. Baik, Bapak Pendeta, ada pertanyaan dari Bu Eri di live di chatting kita. Pak mau tanya mengenai Tamar yang meminta jaminan berupa cap meterai, kalung, dan tongkat. Apakah ketiga benda merupakan sebuah warisan yang pentingkah dari keluarga Yehuda? Tetapi mengapa sampai dipertaruhkan tanda kutip kepada seorang pelacur, walaupun memang bukan seperti itu pekerjaan sebenarnya? Silakan. Ya, jadi kalau kita lihat, terima kasih Ibu pertanyaannya. Memang ini barang-barang yang penting. Biasanya kepala keluarga di zaman itu membawa barang-barang yang seperti ini. Terutama itu cap meterai. Ya, cap meterai karena itu menandakan kepemilikan terhadap sesuatu. Ini, gitu ya. Jadi di bawah setiap kepala keluarga itu memilikinya. Masing-masing memilikinya. Ini memang ini suatu hal yang barang-barang yang penting. Ini 3 barang yang penting. Dan Tamar tahu bahwa ini semua Tamar tahu mengenai hal ini bahwa Yehuda pasti membawa 3 barang itu. Nah, Ibu bertanya, kok Yehuda mau memberikan itu sebagai jaminan? Gitu ya. Nah, kalau secara konteks kita melihatnya, Yehuda itu dia baru ditinggalkan oleh istrinya, gitu ya. Di sementara berduka dan dia lagi mengunjungi sahabat dia. Nah, ketika dia mengunjungi sahabat dia coba untuk menghibur dihibur oleh sahabatnya. Ketika dia balik ada perempuan sundal gitu ya, ada perempuan sundal. Dan pada akhirnya ini kan bicara tentang transaksi, gitu ya, transaksi. Yehuda sebenarnya orangnya polos sebenarnya. dia apa ya? Dia berbeda dengan Ruben, ya, beda dengan Ruben. Ruben itu yang tidak bisa menguasai hawa nafsu dia. Itu Ruben. Simeon dan Lewi itu orangnya emosian, ketika meledak-ledak sampai membunuh orang gitu ya. Yehuda itu orangnya sederhana sebenarnya. Kalau nanti kalau ada waktu yang lain kita bisa lanjut lagi gitu ya. Kita bisa berbicara dan mengenal setiap anak-anak Yakub
seperti apa berkat Yakub untuk mereka, seperti apa berkat Musa untuk mereka, bagaimana suku mereka itu tercipta pada akhirnya, karakternya seperti apa, kitab Wahyu bicara apa mengenai mereka, kemudian di di dada, ditutup dada pernyataan keputusan di jubah imam besar, efod imam besar itu ada warna, ada batu-batu permata kan? Ya, itu batu apa, mewakili suku apa, itu lengkap semuanya. Nah, jadi um, jadi kalau kita lihat Yehuda itu, jadi dia apa adanya, apa yang dia miliki itu yang dikasih, karena dia nggak ada apa-apa, ya dia itu yang dimiliki, dia kasih, karena memang ya saya melihatnya secara konteks ya dia orang yang polos gitu, orang yang polos. Nah, misalnya mengenai Yusuf gitu kan, Yusuf, dia kan mencoba untuk menyelamatkan Yusuf sebenarnya dari saudara-saudara dia yang lain. Pas dia lihat udah nggak ada gitu ya, dan lain-lain itu. Jadi Yehuda ada sifat seperti itu. Pada akhirnya dia hanya berikan apa adanya yang dia miliki, meskipun penting, tetapi dia perlu bertanggung jawab. Karena apa? Ini transaksi soalnya, gitu ya. Ya kayak gitu, Ibu. Ya, baik. Sudah terjawab ya Bu Eri. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Pak Stefanus juga boleh angkat tangan, siapapun. Ya, Pak Daniel, kalau ada pertanyaan. Saya kagum nih Pak Pendeta dengan Yehuda. Ya, tidak mudah bagi seseorang untuk mengakui kesalahannya. Ya, jadi waktu Tamar ditanya dan dia bisa mengakui bukan kesalahan Tamar, tapi kesalahan dia gitu. Wah, luar biasa. Saya percaya itu memang ada pekerjaan Tuhan di sana ya, pertolongan Tuhan. Yang pada awalnya dia jahat sekali sampai dia nahan anak yang ketiganya untuk meneruskan keturunan. Padahal dia kan sudah tahu dari bapaknya bahwa dari garis keturunannya nanti itu sampai masa sampai kedatangan Yesus Kristus itu kan harus bersambung ya. Nah, tadi saya juga dengar Bapak Pendeta mengatakan anak-anak sulung ya, anak sulung dari ini bagaimana iblis menggagalkan gitu. Nah, saya sangat sangat sedih sekali sih Bapak Pendeta ya, karena banyak sekali sampai zaman sekarang ini dalam arti rohani ya Bapak Pendeta ya, banyak sekali anak-anak sulung di dalam kekristenan itu juga dibunuh sama orang iblis, berbagai dengan persoalan-persoalan kehidupan ya. Kalau kita mempelajari arti rohani dari arti nama Tamar tadi, arti nama Rahab, arti nama Ruth gitu loh. Nah, itu yang sangat saya bayangkan, wah sampai saat ini iblis tidak henti-hentinya ingin memutuskan supaya kita tidak punya iman ya. Begitu ya Bapak Pendeta ya, sampai kita nggak punya iman. Ya, jadi memang iblis tahu bahwa imanlah yang membuat anak-anak Tuhan itu menang. Iman. Untuk bisa menang, untuk bisa mengalahkan iblis itu hanya iman, hanya dengan iman. Jika memiliki iman maka pasti menang. Gitu. Itu sebabnya iblis menggunakan segala macam cara yang dia bisa lakukan untuk menjatuhkan iman. Ya, menjatuhkan iman. Makanya sampai akhir benar-benar kita perlu untuk menjaga iman kita tetap hidup, gitu, tetap hidup. Yesus pun berbicara bahwa ketika anak manusia itu datang kembali, adakah ia mendapati iman di bumi? Betul ya? Ini merupakan suatu pertanyaan sindiran, seperti sindiran. Di sisi yang lain itu peringatan dan juga harapan. Dan juga teguran, peringatan bahwa apa?
sangat perlu untuk memiliki iman. Di hari-hari akhir itu pekerjaan kegelapan itu akan sangat-sangat besar. Sehingga dikatakan bahwa kalau Tuhan tidak mempersingkat waktunya, bahkan anak-anak Tuhan itu jatuh semua kalau Tuhan tidak persingkatkan waktunya. Jadi sangat-sangat besar godaan dan juga cara-cara yang digunakan oleh iblis untuk mematikan, istilah ibu tadi gitu ya, mematikan, memutuskan iman kita, iman dari orang yang percaya. Makanya Rasul Paulus, rasul-rasul yang lain selalu memperingatkan gereja-gereja umat Tuhan. Mereka bilang, itu imanmu yang telah engkau miliki, ayo terus jaga, katanya. Terus jaga, ayo terus jaga, disemangati terus. Maka kita hari ini pun lewat kelas ini, kita pun saling menyemangati. Mari kita jaga iman. Mari kita jaga iman. Caranya bagaimana? Gitu ya. Caranya dengan lewat berbagi pemahaman akan firman Tuhan. Lewat firman Tuhan itu kita dikuatkan. Lewat saling mendoakan, kita akan dikuatkan. Ya, jadi ya bersyukur karena ada Shema Adonai ini merupakan suatu tempat untuk kita bertemu dan saling mendoakan, juga saling memperkuat iman lewat firman Tuhan. Ya, makanya ketika kita memiliki iman, jangan sampai iman itu berhenti di kita. Mari kita teruskan kepada orang-orang di sekitar kita. Oh, nggak bisa mengajar, nggak bisa ini, nggak bisa cerita, nggak bisa menginjil. Ya kan bisa dimulai dengan berdoa. Gitu ya, dengan seperti itu. Dengan memahami firman terlebih dulu. Ya, saya percaya dalam pemeliharaan Tuhan, semua hal itu terjadi dalam pemeliharaan Tuhan. Yang terpenting itu respon dari kita. Ya, respon dari kita. Itu, Ibu. Ya. Saya teringat dengan peristiwa yang tadi Bapak Pendeta mengatakan, Ruth mengakui bahwa Allahmu adalah Allahku. Tadi Bapak Pendeta mengatakan berarti Naomi telah menginjil, telah menyampaikan mengenai iman mereka kepada Ruth, sehingga Ruth memiliki respon menerima Allahnya yang disembah oleh mertuanya, suaminya, itu menjadi Allahnya, ya kan? Dan sedangkan Orpa itu akhirnya pulang dan tidak beriman, ya. Pasti udah diberitahukan tentang itu, tapi kan dia tidak membuka hati, ya. Ada satu keluarga yang di Indonesia, seorang beragama lain kawin dengan orang Kristen, ya, tapi saya nggak mau sebut Kristen apa dan agamanya lain, pokoknya orang Kristen, orang yang percaya gitu. Waktu dia menikah, jadi mertua dan suami menghargai agamanya katanya. Jadi tidak mau kutak-ketik, ya terserah kamulah katanya, agamamu ya terserah, nggak diinjilin, nggak diapain gitu, nggak diajak juga. Ya kalau lu mau ikut ke gereja ya ayo ikut, kalau nggak mau ya juga stay di rumah juga nggak apa-apa gitu, nggak mau maksa. Istilahnya mau berbuat baik, tidak mau melukakan hati istrinya katanya gitu. Nah, istrinya ini mendapatkan pemberitaan mengenai Yesus Kristus sebagai juru selamat melalui teman sekolahnya. Jadi teman sekolahnya menginjili dia dan akhirnya dia membaca Alkitab dan dia minta sama suaminya, "Kamu ke gereja, saya diajak ya, saya mau ke gereja." Suaminya kaget, "Kenapa kamu mau ke gereja?" gitu kan. "Aku nggak paksain kamu loh," katanya gitu. "Enggak, saya memang mau ke gereja," katanya gitu. Dan akhirnya dia ke gereja dan dia bertumbuh imannya. Nah, bagaimana ini Bapak Pendeta? Karena tadi Bapak Pendeta kan bilang kan ya, itu kita harus menjadi nama arti Rahab tadi ya, memperluas ya, melebarkan. Jadi itu jadi menginjil. Dengan case yang seperti contoh yang saya ceritakan tadi, bagaimana menurut Bapak Pendeta? Keluarga Kristen tidak menginjili orang yang menikah dengan anaknya dan suami tidak menginjili suaminya dengan alasan menghormati agama apa yang kamu percayai. Coba. Ya, makanya dari awal, semua kan itu dari awal, bahwa agama Kristen itu bukan hanya sekedar agama, betul kan? Di
di luar negeri itu setahu saya tidak ada yang namanya religion Christianity, religion Muslim, nggak ada. Langsung aja Christian, Muslim atau apa, Buddhis dan lain-lain. Kalau kita di sini ada embel-embel di depan agama Kristen, agama apa, sehingga terkesannya memang Kristen hanyalah agama, saling menghormati saja, yang penting berbuat baik, tidak didasarkan atas iman. Itu sebabnya Yesus Kristus menegur mengenai orang-orang yang memiliki iman yang demikian. Ada 4 jenis tanah kan? Ada 4 jenis tanah. Ada firman yang baru nyampe udah diambil burung katanya. Udah pergi. Ada yang mulai berakar tapi terik panas matahari datang udah langsung kering gitu. Jadi manusia, orang Kristen, orang yang percaya Yesus, siapapun dia, itu tentu pernah mengalami semua ini atau setidaknya dalam kondisi salah satu. Gitu. Sehingga perlu untuk mengkoreksi dan mengikuti nasihat Kristus untuk memiliki tanah hati yang subur, tanah yang baik. Gitu. Nah, jika hanya seperti itu, berarti ya dia tidak memikirkan tentang keselamatan. Hanya memikirkan tentang yang penting damai. Nah, ini bedanya damai bagi manusia dan damai Tuhan. Damai di dalam pikiran manusia itu adalah apa? Tidak ada perang, urus-urusan masing-masing, yang penting nggak marah-marah, yang penting semua tercukupi, pokoknya kita saling jaga privat apa itu ya, private gitu ya, masing-masing, oke, privasi masing-masing, itu sudah enak gitu ya. Yang penting jangan lompat batas aja. Jadi kita jaga masing-masing, saling menjaga. Itu damai bagi manusia. Damai bagi Tuhan apa? Betul kan? Damai di antara manusia itu, damai bagi manusia adalah damai antara sesama. Betul ya? Tetapi di hadapan Tuhan, damai adalah Tuhan tidak murka lagi kepada manusia. Itu damai. Kalau kita baca kitab Roma itu bicara damai, itulah damai. Damai bagi Tuhan adalah Tuhan tidak hukum manusia, tidak murka lagi kepada manusia, tidak marah kepada manusia. Itulah damai. Tetapi apakah itu bisa terwujud secara otomatis? Tidak bisa. Harus ada yang dikorbankan, harus ada darah yang dicurahkan. Yesus Kristus mati di atas kayu salib, itu terjadi, baru ada damai. Tapi ini tidak dipahami oleh orang yang percaya. Orang yang percaya pikirnya apa? Nah, yang penting pokoknya mereka di sana, kita di sini, di sana, di sini, IMB gereja bisa terbit ya, aman, oke, damai kita. Nah, bukan itu damai dari Tuhan. Bukan itu damai dari Tuhan. Damai dari Tuhan adalah Yesus mati supaya kita damai dengan Allah Bapa. Itu damai. Artinya apa? Dari makna mendasar ini diperluas menjadi damai. Artinya membawa orang-orang untuk percaya kepada Yesus supaya selamat. Itulah damai. Makanya ketika Yesus bilang, Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Damai apa di sini? Damai apa? Damai apa yang Yesus ingin bawa kepada murid-murid yang sementara takut? Harusnya kan Yesus bilang, tenanglah, aku ini. Sama seperti yang Yesus bicara waktu di atas perahu kan? Betul. Iya kan? Iya. Jangan takut. Aku ini, katanya. Dia datang, Yesus naik di atas air kan? Berjalan di atas air. Jangan takut, jangan khawatir, aku ini.
diam tenang semuanya. Tetapi posisi murid-murid ketika mereka itu sementara dalam ketakutan karena guru mereka, pemimpin mereka sudah mati, dihukum mati, mereka pun terancam dikejar-kejar oleh orang Yahudi dan orang Roma, prajurit Roma. Waktu itu Yesus menampakkan diri. Yesus nggak bilang, tenanglah ini aku, nggak usah takut. Enggak. Yesus bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Shalom bagi kamu. Ya kan? Kenapa? Karena berkat damai, berkat keselamatan dari Tuhan telah digenapi. Dan itu jadi berkat buat orang yang percaya. Murid-murid. Ini yang perlu kita bagikan kepada orang, bahwa damai itu adalah bicara tentang keselamatan. Bukan bicara mengenai ya jaga masing-masing ya. Nah itu bukan damai. Justru Yesus datang, Yesus bilang apa? Jangan kau pikir aku akan mendatangkan damai, katanya. Aku akan mendatangkan pedang, memisahkan. Mertua dengan mantu akan berantem, ayah dan anak sama saudara akan berantem semuanya. Gara-gara siapa? Gara-gara Yesus. Iya kan? Tadi katanya damai. Loh kok ini kok Tuhan nggak bawa damai? Maksudnya apa? Ya. Yesus tidak membawa damai seperti yang dipikir oleh manusia. Oh ya udah, di keluarga aman semuanya. Oh berkata baik, ayo ya baik ya. Oh sopan santun, bukan itu. Yesus bawa pedang bagi orang yang berpikir dan berharap damai yang seperti itu. Yesus bawa pedang. Yesus pisahkan. Yang percaya, yang enggak. Dalam satu keluarga yang percaya, ada yang enggak. Tuhan pisahkan dengan pedang. Pedang apa? Firman Tuhan. Tujuannya apa? Dipisahkan dulu. Setelah yang ini mengerti, ayo sampaikan apa keselamatan itu kepada yang di sebelah sini. Bukannya, wah saya dipisahkan. Terima kasih Tuhan, akhirnya saya dipisahkan dengan mertua saya. Memang mertua saya itu kurang ajar. Bukan kayak gitu. Bukan itu tujuannya. Makanya case yang ibu tadi yang saya pikir karena dari pihak suami imannya tidak firm, ya. Tujuan imannya itu tidak jelas. Itu. Jika jelas, maka dia akan injili istrinya. Betul sekali. Jadi kasih sayang yang dia utarakan itu salah ya. Itu manusia, kasih sayang manusia itu. Betul. Jadi apa yang pepatah katakan Pak Pendeta, apa yang baik belum tentu benar, tetapi apa yang benar itu pasti baik ya. Jadi harus dalam benar ya. Nah, saya melihat dari tadi Bapak Pendeta menceritakan mengenai Yehuda ya, Yehuda memakai hikmatnya manusia, hikmatnya dia sendiri. Dia pikir anak gue udah mati nih si R katanya. Ntar aku kasih si Onan. Nah, Onan mati lagi. Aduh, ntar kalau aku kasih anak aku si Sela nanti mati lagi ya. Jadi akhirnya saya nggak kasih deh si Selah katanya gitu. Nah itu kan hikmatnya manusia ya. Betul. Jadi bukan hikmatnya dari Tuhan. Jadi itu saya juga belajar dari apa yang dijelaskan oleh Bapak Pendeta hari ini, betapa pentingnya hikmat yang dari Tuhan. Karena kadang-kadang secara manusia ya Bapak Pendeta ya, kita berpikir hikmat kita udah benar gitu. Tapi sebenarnya salah gitu. Jadi ada alurnya ya Bapak Pendeta, ada alurnya, ada jalurnya, yang mana yang kita harus pikirkan, yang mana yang harus kita jalankan di dalam menjalankan iman kita, menjalankan kekristenan kita. Wah, saya jujur Bapak Pendeta, semenjak saya belajar sejarah penebusan, saya lebih terpahat mengenai tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini, mengenai moral kehidupan. Jadi dulu
saya pikir, waduh, pelajaran sejarah gitu. Tetapi dengan tokoh-tokoh nama-nama dari setiap yang ada di Perjanjian Lama sampai di Perjanjian Baru memiliki arti rohani di dalam kehidupan saya pribadi ya. Saya mengalami hal itu. Jadi saya mau menjadi Tamar rohani, saya mau menjadi Rahab rohani, saya mau menjadi Ruth rohani ya, arti rohaninya ya. Jadi saya mau menjalankan itu di dalam kehidupan saya supaya hidup ini tidak sia-sia. Jadi waktu saatnya kontrak saya habis, kredit saya habis, saya harus kembali ke rumah Bapak. Pekerjaan saya dalam pelayanan sudah saya lakukan. Itu yang menjadi beban saya sekarang supaya kita bisa selesai. Baik Bapak Ibu, karena pertanyaan sudah tidak ada lagi ya, Bapak Pendeta harus istirahat dengan kegiatan yang begitu banyak sekali. Dia karena juga mengajar di tempat lain. Kami minta closing statement-nya dan kemudian berikan doa dan berkat buat kami. Terima kasih Pak Pendeta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan dari Tuhan Yesus itu adalah untuk semua. Siapa yang berani untuk berkata, orang yang sana diselamatkan, yang sana tidak diselamatkan? Pada akhirnya, Injil adalah untuk semua. Keselamatan untuk semua. Bagaimana orang akan merespon atau tidak, itu bukan di tangan kita. Tetapi tanggung jawab kita adalah untuk menyampaikannya, memberitakannya. Pada akhirnya Roh Kudus yang akan bekerja dan menggerakkan orang-orang yang menjadi sasaran Injil. 3 perempuan di dalam periode pertama silsilah Yesus Kristus, mereka memiliki latar belakang yang kurang baik. Ada persamaan mereka yang sebagai manusia yang lama, mereka itu memiliki latar belakang yang kurang bagus, pengalaman yang kurang baik. Tetapi setelah bertemu dengan kaum keluarga dari umat perjanjian, mereka melihat bahwa perjanjian Tuhan itu penting. Kehendak Tuhan itu penting, firman Tuhan itu penting untuk digenapi. Karena itu mereka mempertaruhkan nyawa mereka, mengorbankan segala hal dalam hidup mereka demi penggenapan perjanjian Tuhan. Hari ini kita sementara hidup di dalam arus sejarah penebusan. Ada kehendak Tuhan yang perlu kita genapi. Ada perjanjian Tuhan yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita, sehingga kita mempercepat kedatangan Tuhan. Dan ketika kita menyambut kehendak Tuhan itu dengan baik, percayalah, Tuhan akan membenarkan kita, tidak melihat manusia lama kita, tetapi Tuhan akan melihat kita sebagai manusia baru, ciptaan yang baru di dalam Kristus. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya pembenaran dari Tuhan akan jatuh kepada kita semua yang percaya dan melakukan iman kita di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas pelajaran malam hari ini. Kami dengan latar belakang kami masing-masing, dengan pengalaman hidup kami masing-masing, seperti 3 perempuan di dalam periode pertama silsilah Yesus Kristus, mereka hanyalah manusia yang berdosa, tetapi Engkau melayakkan mereka masuk ke dalam silsilah Tuhan. Demikian pula kami ya Bapa. Kami bersyukur ketika kami menyadari bahwa nama-nama perempuan dengan latar belakang yang kurang baik, orang yang berdosa, perempuan, masuk ke dalam silsilah Yesus, maka kami pun ada kesempatan untuk masuk ke dalam silsilah Tuhan, silsilah orang yang benar yang dicatat di dalam kitab kehidupan. Kiranya Bapak Engkau yang memampukan kami supaya kami terus hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, sesuai dengan iman yang diajarkan bagi kami.
sehingga kami pun bisa menjadi terang Injil bagi banyak orang dan mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan kembali. Terima kasih ya Bapak, Engkau terus pakai channel Sema Adonai demi kemuliaan Tuhan, demi Injil Tuhan disampaikan kepada banyak orang. Berkatilah setiap anak-anakmu yang mengikuti pelajaran malam hari ini. Engkau yang mencurahkan berkat kesehatan, kekuatan, dan penyertaan-Mu. Biarlah Immanuel nyata di dalam kehidupan mereka, sambil berserah kehidupan mereka di dalam tangan Tuhan saja. Hamba berdoa, biarlah ya Bapak tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan yang penuh kasih dan kekuatan yang akan mendampingi kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Bapak. Dan ada anggota dan dari anggota-anggota yang belajar, ada yang dalam keadaan sakit, anggota keluarga yang sakit, Bapak kiranya Engkau akan melawat dan memberikan kesembuhan pada akhirnya semuanya demi kemuliaan Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan dalam setiap pergumulan yang sedang kami hadapi, ketika kami percaya ketika kami berserah kepada Yesus Kristus, pada akhirnya Engkau yang akan melancarkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan berserah hidup kami hanya dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Jadi kita akan kembali di minggu depan ya teman-teman. Kita akan meneruskan pelajaran sejarah penebusan. Mungkin saya boleh tahu Bapak Pendeta ini akan membahas mengenai istri Uria ya. Yang Istri Uria kita akan bahas dalam buku yang keempat. Oh, buku keempat. Oke, Buku baik keempat. teman-teman. Jadi minggu depan tema kita berbeda, tapi untuk istri Uria bersabar sampai kita masuk ke dalam buku keempat. Saat ini kita ada di buku yang ketiga ya. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin Anda baru pertama sekali mendengarkan pengajaran ini. Tolong diulang kembali dan dicatat. Jadi supaya Bapak Ibu bisa membagikan ini kepada teman-teman dan saudara. Mungkin punya anak kali. Kayak Bu Eri di sini adalah guru sekolah minggu, jadi dia bisa mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggunya ya. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau mengundurkan diri, Sema Adonai. Jangan lupa kembali lagi di acara kami besok hari Sabtu, karena ada acara khusus dan ada acara spesial dari Sema Adonai. Tuhan Yesus memberkati.